Bab selanjutnya yaitu menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Berpikir kritis didefinisikan beragam oleh para pakar. Menurut Mertes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memadu keyakinan dan tindakan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi واختلافil laili wan nahari la ayatil ulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring dan memikirkan penciptaan langit dan buminya seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Menyajikan keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri orang berakal, ulil albab. Definisi tentang berpikir kritis disampaikan oleh Mustaji. Ia memberikan definisi bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Contohnya adalah kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan membuat ramalan, yaitu membuat prediksi tentang suatu masalah, seperti memperkirakan apa yang akan terjadi besok berdasarkan analisis terhadap kondisi yang ada pada hari ini. Dalam Islam, masa depan yang dimaksud bukan sekedar masa depan di dunia tetapi lebih jauh dari itu, yaitu akhirat. Orang yang dipandang cerdas oleh Nabi adalah orang yang pikirannya jauh ke masa depan di akhirat. Maksudnya, jika kita sudah mengetahui bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib kita di akhirat, maka dalam setiap perbuatan kita harus ada pertimbangan akal sehat. Jangan dilakukan perbuatan yang akan mendapatkan kita di posisi yang rendah di akhirat. Berpikir sebelum bertindak, itulah moto yang harus dijadikan menjadi acuan orang yang cerdas. Dari hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pandangannya jauh ke depan, menembus dinding duniawi, yaitu hingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana di dunia ini. Tentu saja hal itu sangat dipengaruhi oleh keimanan seseorang kepada adanya kehidupan kedua, yaitu akhirat. Orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan tentu tidak akan pernah berpikir untuk menyiapkan diri dengan amal apapun. Jika indikasi cerdas dalam pandangan Rasulullah SAW adalah jauhnya orientasi dan visi ke depan akhirat, maka pandangan yang hanya terbatas pada dunia menjadi pertanda tindakan bodoh atau jahil. Bangsa Arab pra-Islam dikatakan jahiliyah bukan karena tidak dapat baca tulis, tetapi karena kelakuannya
menyiratkan kebodohan, yaitu menyembah berhala dan melakukan kejahatan-kejahatan. Orang bodoh tidak pernah takut melakukan korupsi, menipu, dan kezaliman lainnya, asalkan dapat selamat dari jerat hukum di pengadilan dunia. Jadi, kemaksiatan adalah tindakan bodoh, karena hanya memperhitungkan pengadilan dunia yang mudah direkayasa, sedangkan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat yang tidak ada tawar-menawar malah diabaikan. Orang-orang tersebut dalam hadis di atas dikatakan sebagai orang lemah karena tidak mampu melawan hawa nafsunya sendiri. Dengan demikian, orang-orang yang suka bertindak bodoh adalah orang-orang yang lemah. Orang yang cerdas juga mengetahui bahwa kematian dapat datang kapan saja tanpa diduga. Oleh karena itu, ia akan selalu bersegera melakukan kebaikan amal soleh tanpa menunda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 perkara, yaitu apa yang kalian tunggu selain kemiskinan yang melalaikan, atau kekayaan yang menyombongkan, atau sakit yang merusak tubuh, atau tua yang melemahkan, atau kematian yang cepat, atau dajjal, maka ia adalah seburuk-buruknya makhluk yang dinantikan. Ataukah kiamat? Padahal kiamat itu adalah saat yang terbesar bencananya, serta yang terpahit dideritanya. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan beliau berkata hadis hasan. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW mengingatkan kita supaya bersegera dan tidak menunda-nunda untuk beramal saleh. Rasulullah menyebut 7 macam peristiwa yang buruk untuk menyadarkan kita semua. Pertama, kemiskinan yang membuat kita menjadi lalai karena sibuk mencari penghidupan. Yang kedua, kekayaan yang membuat kita menjadi sombong karena menganggap semua kekayaan itu karena kehebatan kita. Yang ketiga, sakit yang dapat membuat ketampanan dan kecantikan kita pudar atau bahkan cacat. Yang keempat, masa tua yang membuat kita menjadi lemah atau tak berdaya. Yang kelima, kematian yang cepat karena usia atau umur yang dimilikinya tidak memberi manfaat. Yang keenam, datangnya Dajjal dan dikatakan sebagai makhluk terburuk karena menjadi fitnah bagi manusia. Yang ketujuh, hari kiamat, bencana dahsyat bagi orang yang mengalaminya. Jadi, berpikir kritis dalam pandangan Rasulullah SAW dalam 2 hadis di atas adalah mengumpulkan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya untuk kehidupan pasca kematian di akhirat, karena dunia tempat menanam dan akhirat memetik hasil atau panen. Oleh karena itu, jika kita ingin memetik hasil di akhirat, jangan lupa bercocok tanam di dunia ini dengan benih-benih yang unggul, yaitu amal saleh. Dengan amal saleh, insya Allah kita akan memperoleh hidup yang baik di dunia dan memperoleh sukses di akhirat. Manfaat berpikir kritis. Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengembangkan iptek. Yang keempat, menemukan jawaban dari hasil misteri penciptaan alam melalui penelitian. Yang kelima, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Yang keenam, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada dalam tubuh kita maupun yang ada di dalam semesta. Yang ketujuh, semakin bertambahnya keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Yang kedelapan, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Yang kesembilan, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal saleh dan menekan atau meninggalkan kemaksiatan. Demikianlah video penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.